ini harus gimana. Jadi nanti sampai sana adanya tidak kemerungsung, tapi sudah ngerti, oh saya harus begini, saya harus begini. Panjenengan harus bisa jadi dokter sendiri. Maksudnya jadi dokter sendiri, mengerti saya harus bagaimana, ini waktunya apa, saya harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini boleh saya minum, ini boleh tidak, ini bagaimana. Nah itu maksud saya, panjenengan harus jadi dokter sendiri. Kalau panjenengan sudah hafal dengan, oh iya ya, saya nanti kalau minum es, nanti saya batuk. Kalau udah gitu saya tidak akan minum es dulu. Karena apa? Nanti ibadah saya jadi tidak bisa lancar ya toh. Ibadah saya jadi mandek saya karena sakit. Saya tidak mau sakit. Nah itu namanya jadi dokter sendiri. Apa namanya? Memonitor kesehatannya sendiri. Ya, tetap menjaga kebiasaan makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian minum air putih 1 gelas atau 200 ml tiap jam. Hindari kopi dan minuman yang bersoda. Upayakan aktivitas fisik yang aman. Hindari kelelahan terutama saat ibadah. Jangan memaksakan diri dan istirahat yang cukup. Tidur tuh 6-8 jam. Pokoknya mengikuti dengan aturan apa yang sudah digariskan pada saat mau ibadah itu jam sekian harus bagaimana. Ikut dengan ketua regu rombongan kan nanti akan dibagi tiap kelompok-kelompok. Nah ini kalau teman-temannya sudah jamnya mereka mau berangkat itu ya harus berangkat. Jangan terus males-malesan tidur-tiduran lagi. Ibadah haji, ini ibadah haji. Jadi bukan di Solo. Jadi apapun yang terjadi, kegiatan apapun harus diikuti dengan sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan peraturan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Nah, ini yang penyakit yang kedua. Bapak Ibu, yun sewu, kalau hipertensi dari sekian banyak panjenengan ini pasti ada yang punya tensi tinggi. Tapi tidak masalah, tenang aja Bapak Ibu. Kalau mau berangkat haji semua penyakit hilang, insya Allah hilang. Karena apa? Nawaitunya mau bertemu sama Allah. Kita menjadi tamu Allah, bertemu sama Allah. Insya Allah penyakit itu hilang semua. Bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Ngaten ya Bapak Ibu, itu harapan dari semua calon haji. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Ngastoke katanya bahasa Jawanya gitu. Terus kemudian ini penyakit yang kedua adalah diabetes. Bahasa Indonesianya ya kencing manis atau DM gitu gampangannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah penyakit terbanyak ketiga jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia itu paling terbanyak tuh hipertensi sama DM. Nah karena makannya tidak tepat waktu, kurang istirahat, kurang minum air putih, dan akan terjadi dehidrasi, kelelahan, hipoglikemi atau hiperglikemi, ya, kambuhnya penyakit kronis. Nah inilah yang menyebabkan terjadinya diabetes atau kencing manis. Itu ada komplikasi, ada luka ya, luka diabetes, kerusakan jaringan saraf atau stroke, jantung koroner dan kerusakan ginjal. Bapak Ibu nyuwun sewu, yang sudah punya, yang saat ini ngalami punya sakit gula, benar-benar perhatian khusus. Perhatian khusus itu maksudnya benar-benar yang tidak boleh, yang saya bilang yang tidak boleh, yang betul-betul dihindari adalah gula. Panjenengan kurangi ngunjuk manis. Ya, ngunjuk manis itu maksudnya misalnya nyun sewu, kulino ngunjuk teh pakai gula. Ya, yang tidak boleh itu adalah gula pasir. Ya. Gula pasir itu sangat jahat. Itu akan menyebabkan kadar gula darah akan meningkat. Makanya kalau panjenengan ingin manis bisa diganti dengan gula aren. Ah, itu gula aren. Pakainya tapi sedikit ya. Yang penting mondo-mondo ada rasa manis. Sama satu lagi gula batu yang warna kuning. Yang segini, yang sekian. Nah, gula batu yang warna kuning itu memang tidak semua toko ada, tidak semua swalayan ada, hanya tertentu yang ada itu. Nah, itu nanti panjenengan bisa menyiapkan di rumah untuk sekedar supaya tidak terlalu minded, tidak terlalu tergantung. Berusaha untuk tetap minum teh, ya, tidak dilarang tidak,
tapi tidak menggunakan gula pasir. Nih. Kemudian daharnya juga gitu. Daharnya kalau bisa makan nasi itu tidak satu piring banyak gitu enggak, tapi diparuh. Nah nanti ngunjuknya separuh gitu, daharnya separuh. Nah untuk menghindari supaya tidak terjadi tekanan darah kadar gula darahnya meningkat. Ampun. Diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah di atas nilai normal yang harus di bawah dari 200 mili. Gejalanya itu adalah yang Bapak Ibu, kenapa ya kok saya bisa punya penyakit DM, itu tanda-tandanya adalah 1. Poliuri, sering buang air kecil. Yang kedua adalah polidipsi, polipagi. Polidipsi itu haus, jadi haus terus maunya minum terus, tapi juga kepingin pipis terus, gitu ya. Kemudian satunya polipagi, banyak makan dan mudah lapar. Nah kalau ada tanda-tanda seperti ini, waduh, jangan-jangan saya kena DM nih. Nah itu segera ke dokter, periksa itu ya. 1 gula darah, hipertensi, kolesterol dan asam urat. Biasanya ada 3 macam itu yang diperiksa. Nah itu nanti bisa di laborat, bisa di tempat dokternya, atau bisa di apotek itu ada. Atau kalau dekat dengan posyandu, nah ada tuh posyandu lansia yang mengadakan acara pemeriksaan rutin cek lab. Kebetulan saya juga konsultan di posyandu, jadi kalau sudah rajin kontrol itu tiap bulan, insya Allah bisa termonitor, bisa terdeteksi dan bisa diatur. Tapi kalau penjenengan udah ogah-ogahan, wah ternyata gula darah saya tinggi, wah aku periksa mesti tinggi. Nah ini bagaimana caranya? Ada dokter konsultan, jadi bisa tanya, ini bagaimana cara ngatasinya dokter? Kok gula darah saya tinggi, kok tensi saya tinggi? Nah itu nanti kan dikasih tahu. Tapi ada yang suka motong, ya toh, udah itu wah dhuwur, periksa dhuwur segah. Nah padahal kalau sudah bilang wegah, itu nanti semakin lama semakin meningkat, karena pakai motongnya itu tadi tensi naik, ya kan. Emosi marah, ya toh, bukan emosi tapi yang satunya emosinya emosi kepengin makan terus. Waduh, lihat makanan loh, ada loh Bapak Ibu nyun saya, kalau sudah lihat makanan kepengin makan terus, orang dijogo awake nganti bedah ya. Overweight ya toh, jadi obesitas. Nah kalau kegemukan itu nggak baik ya toh. Ini saya ngomong apa adanya saya bukan apa-apa, tapi saya hanya menyampaikan gemuk sekali itu tidak baik, tidak baik untuk kesehatan badan. Pertama kalau sudah namanya badan sudah kegemukan ya toh, jangankan mau lari, jalan aja udah capek ya toh. Udah gitu penyakitnya nanti bertumpuk-tumpuk. Tidak hanya karena kalau gemuk itu pasti kena sakit jantung. Tidak hanya jantung, kabeh dadi sitok, ya toh. Nah, ini saya sampaikan penjenengan biar pirsa. Jadi jangan sampai penjenengan nanti ternyata kok penyakitnya jadi satu. Iya, jadi satu karena apa? Tidak mau tahu dengan sesuatu yang ada di depannya, yang dimana ini harusnya bisa ditekan. Bisa ditekan maksudnya bisa diatur, tapi tidak mau ngatur. Nah sehingga terjadilah pembedahan. Nah bedah itu saya awak sing bedah gitu ya nyuwun sewu. Nah ini tidak hanya ibu-ibu, memang biasanya yang paling suka bedah badan itu ibu-ibu, tapi bapak-bapak pun juga bisa. Kalau udah males-malesan tidur terus, makan terus, tidak ada kegiatan, padahal kegiatan yang baik adalah olahraga, entah itu cuma jalan kaki ke sana itu udah olahraga namanya, Nah itu olahraganya tidak sekedar olahraga, badannya digerak-gerakin semua, biar aliran darah ini mengalir semua, tidak beku. Kalau sampai terjadi pembekuan, nah nanti larinya kemana? Ke ginjal. Kalau sudah numpuk di ginjal itu semua penyakit, apa jadinya nanti? Ya, terus kalau ke rumah sakit, entek-entekannya atau operasi. Nah kalau sudah namanya operasi itu jadi masalah. Ini saya hanya
menyampaikan bahwasannya penyakit ini dampaknya itu nanti entah-entahannya, aduh bahasanya. Jadi berakhirnya nanti akan jadi begini. Nah itu mohon diperhatikan. Panjenengan mau tindak haji, fisiknya harus nomor satu diperhatikan, kesehatannya nomor satu diperhatikan. Tidak sembarangan saja, mohon maaf. Lihat makanan maunya dimakan, minum semua, minum yang manis-manis. Nah lupa kalau mau tindak. Nah nanti kalau sudah overweight badannya keberatan mau berangkat tindak haji ditinggal sama teman-temannya. Nah ini yang merokok juga begitu, ya. Merokok tidak merokok podo wae, yang tidak merokok kena asapnya itu malah lebih parah. Jadi marilah kita sama-sama kebersamaan, ya. Mohon maaf bapak-bapak, ya sekali lagi ini hanya memberi informasi supaya bisa panjenengan tekan. Nanti mau kundur haji baleni meneh itu panjenengan. Tapi sekarang mau tindak haji, saya hanya memberikan saran. Panjenengan harus bisa menekan supaya tidak menjadi bertambah dodro, ya, tambah berkepanjangan penyakitnya. Nah ini akan memberatkan panjenengan, nanti sampai di embarkasi diperiksa, dokternya bilang nggak bisa berangkat. Nah itu kan repot jadinya. Karena apa? Nah jantungnya, tensinya, gulanya, ya, asam uratnya, nggak bisa jalan kakinya. Aduh ini lututnya sakit. Nah itu kan sudah repot, ya. Nah baik, lanjut. Jadi selama menunggu masa keberangkatan, periksa kesehatan, ya, secara rutin. Terus kemudian cek gula darah. Kemudian mengatasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Menjaga kebiasaan makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian upayakan latihan fisik dengan baik, benar, teratur dan terukur. Pengukuran kebugaran. Kemudian sekali lagi menghindari asap rokok. Yang tidak merokok jangan deket-deket yang mau merokok. Yang merokok usahakan stop dulu, gitu. Pelan-pelan kalau nyetop, soalnya waktu mau mulai merokok itu dimulai dari sekian, lanjut sekian, lama-lama sampai berapa ini, ya, berapa itu, berapa kotak itu yang diminum. Nah itu pelan-pelan, insya Allah. Sesuatu itu adalah nawaitu bahwa saya berniat mau stop dulu, ikhlas, ya, dengan petunjuk Allah, ridha Allah. Insya Allah itu nanti bisa berkurang. Dan saya yakin panjenengan malah sehat terus selama di sana. Karena di sana itu perjalanan haji itu tidak sekedar cuman, oh saya sudah dengarkan ceramah, oh ini begini-gini terus duduk-duduk manis. Enggak gitu. Adalah melaksanakan. Jadi dikerjakan, tidak cuman didengarkan. Dikerjakan, ya, dilaksanakan, ya, supaya tidak sia-sia. Nunggu lama banget antrian mau berangkat haji, tahu-tahu sakit. Nah ini kan jadi membuat panjenengan gelo. Nanti kalau sudah gelo penyakitnya terus, jadi dia malah penyakit yang lain datang muncul numpuk jadi satu. Nah ini kan membuat bermasalah yang berkepanjangan. Ngaten ya Bapak Ibu, ya. Sekali lagi mohon maaf, saya hanya memberi saran supaya panjenengan bisa lancar nanti ibadahnya. Jadi mau melarang tidak, karena itu kalau melarang itu tidak lucu, orang saya mundut-mundut panjenengan dewe. Itu hanya memberi saran agar tindake panjenengan besok betul-betul lancar. Sudah lanjut. Ya ini Bapak Ibu, entah-entahannya numpuknya itu ke penyakit jantung. Kalau sudah hipertensi, kemudian DM, diabetes, itu nanti terakhir muncul ini, karena sudah ngumpul jadi satu, yang gongnya ini jantung ini. Jadi semua penyakit itu nanti, kalau sudah jantungnya muncul, ya karena sudah nggak kuat, ya, nggak kuat ini, jantungnya ngatasi penyakit ini, tensinya kok naik-naik terus, gulanya juga naik-naik terus. Nah, jantungnya itu mau mompa itu berat. Nah ini nanti kalau bisa sudah terjadi penumpukan, ya, aliran darahnya tidak bisa lancar, terjadi penumpukan,
bisa jadi nanti dokter jantungnya bilang, ditutup dulu, dioperasi, pasang ring. Repot lagi toh nanti. Nah ini yang dijaga. Jangan dikira semua penyakit makanan yang masuk dalam tubuh itu bisa lancar kalau panjenengan tidak berhati-hati. Untuk bisa lancarnya semua makanan yang masuk dalam tubuh itu sebetulnya mudah, hanya satu. Minum air putih yang banyak, air putih hangat. Ya, air putih hangat, bukan panas ya, hangat. Kalau hangat itu mudah sekali dia larut dalam tubuh, itu aliran darah cepat sekali dia mengalir. Tapi kalau minum es akan terjadi pembekuan. Nah, kalau sudah terjadi pembekuan, mandek di satu tempat. Nah, yang paling sering itu adalah di sekitar vena-vena arterinya jantung. Nah, ini kalau sudah begini ini susah banget. Ini masih dokter jantung dadak buka sih, dioperasi sih, terlalu berat. Nah, ini panjenengan semua ya, tidak hanya bapak tapi ibu juga. Ya, sekali lagi yang paling sering itu banyak ibu. Karena kalau sudah dahar, tidak kira-kira, nah sudah overweight, keberatan badannya, nah ini kalau sudah gemuk itu sudah terlalu banyak penyakit yang numpuk jadi satu. Belakangan yang nyonggo yang tidak kuat. Yang nyonggo nomor satu adalah jantung. Udah. Ya, tanda-tandanya ya, faktor resiko penyakit jantung koroner. Di sini disebutkan adalah umur, jenis kelamin, keturunan, merokok, dislipidemi, stres, hipertensi. Nah, ini penyebab-penyebab timbulnya penyakit yang paling berat adalah di jantung. Jadi kalau sudah semua itu jadi satu ngelumpuk, habisnya di jantung. Nah, kalau sudah jantungnya kena, nah ini berarti yang pusatnya yang bekerja sudah ada gangguan, otomatis badan akan merasa dropnya luar biasa. Ya, insya Allah panjenengan semua tidak ada yang sakit jantung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pertolongan yang pertama gimana? Ya, posisikan setengah duduk kalau ini sampai terjadi nih, pembuluh darah jantung koroner. Itu posisi setengah duduk kalau dia lebih tinggi dari 20-30 derajat, segera bawa ke rumah sakit. Jadi dia kadang-kadang kan merasa di sini ada nyeri, di sini ada nyeri, kanan kiri itu kadang-kadang kok di sini rasanya kayak ketusuk-tusuk. Itu segera harus bawa ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu di sini itu apakah itu jantung, apa itu paru. Karena dua ini yang depan ini adalah vital ya, sangat-sangat vital. Kalau ada terjadi sesuatu harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, benar-benar penyanyi tadi memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saran-saran saya supaya penjenengan perhatikan tidak terjadi yang berakhir ke jantung. Nanti masalah obat dan lain-lain itu adalah pemberian dari dokter setelah diperiksa. Jadi memang harus ada pemeriksaan dari dokter di rumah sakit. Betul-betul harus ya, ini Bapak Ibu sebagai jemaah haji yang punya penyakit jantung koroner itu tetap harus secara rutin periksa ke dokter, kemudian dicek ini ECG-nya, dan mengatasi penyakit tersebut dengan pengobatan yang tepat, menjaga kebiasaan makan dan gizi yang seimbang, latihan fisik, kemudian sekali lagi yang paling bawah pasti akan ada kalimat hindari asap rokok dan kelelahan. Kenapa bisa kelelahan? Iyalah kalau aktif ya, aktif sekali itu mudah lelah. Gerakannya terlalu banyak itu mudah lelah. Nah itu panjenengan yang bisa ngatur, ya, wah itu aku kesel, saran cek gitu. Nah, kalau udah capek gitu istirahat, jangan dilanjutin aja kerja terus. Nah itu tidak baik. Ya yang seperti penjalan-penjalan yang bagus itu ya jalan pagi atau sepedaan. Sepedaan pun yang santai, yang rileks, tidak terus kayak balapan gitu, enggak. Yang penting lututnya itu digerakin ya. Lututnya itu loh Bapak Ibu,
Lutut itu mulai terasa sejak umur 30, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali dia merasa terjadi artritis, ya. Jadi kekakuan di otot kaki gitu. Sudah, lanjut. Nah, ini gambarannya ya Bapak. Jadi tadi saya sudah bilang di dalam sini ini tidak hanya ada jantung saja, ada paru ya Bapak. Nah, ini paru ini tadi dampak dari apa? Karena banyak merokok gitu. Nah, itu nanti yang diserang adalah paru. Nah, kemudian kalau sudah gitu nanti akan sering dia mengalami yang namanya batuk pilek. Pilek itu bisa terjadi karena faktornya adalah kelelahan. Panjenengan tindak ya, sering pergi keluar kota misalnya, benar kelihatan santai naik motor, tapi tidak pakai jaket. Nah ini ketampak angin itu sudah terjadi gangguan di paru-parunya. Ya. Ada yang batuk-batuk. Nggak apa-apa. Saya bilang jadi gangguan di paru, kok ada yang batuk. Nah, Bapak nanti harus kontrol ya Bapak ya. Harus diperiksa itu batuknya batuk gimana itu tadi. Kok harusnya Bapak ngunjuk obat itu. Baik. Jadi nomor 1 jenis penyakit yang terbanyak itu menurut data Pusat Kesehatan AJI yaitu dengan pernafasan ya, dari paru. Aktivitas fisik yang berat, kelembapan udara yang rendah, cuaca panas ekstrim, debu, dehidrasi, gangguan saluran pernafasan dapat menyebabkan eksaserbasi penyakit paru kronis. Jadi menyebabkan paru-parunya jadi gangguan itu adalah karena udara dingin, dan di sana nanti udaranya juga luar biasa. Bisa dingin sekali, bisa panas sekali. Suara kuis banter jane. Maaf, nggak dengar ya Ibu Bapak? Ya maaf. Merasa suaranya wis banter jadi. Oh belum, harus pakai ini ya. Oh ya baik. Jadi Bapak Ibu saya matur, ada bulan-bulan tertentu di negara sana, di Arab sana, di Mekah atau Madinah, bulan apa itu udaranya betul-betul dingin sekali. Panjenengan kalau sudah sampai di Madinah terutama ya, ini soalnya catatannya kalau dimasukkan semua terlalu banyak. Jadi kalau sudah sampai di Madinah, ini saya cerita yang saya alami, yang udaranya sangat sekali dingin itu adalah di Madinah. Itu kalau sudah turun dari pesawat, nomor 1 apa? Bibir sama ini tumit. Tumit bahasa Jawanya apa nggak tahu. Pokoknya tumit itu akan pecah-pecah. Sama bibir tuh udah pokoknya jadi kayak orang dintek tawon itu. Karena apa pecah-pecah? Dinginnya bukan main. Dan kemudian satu lagi, ada yang tidak tahan bisa terjadi perdarahan hidung. Yang bahasa Jawanya mimisen ya, itu nanti bisa terjadi karena apa? Udara yang sangat dingin. Udara yang sangat dingin itu akan bisa menyebabkan gangguan pada THT ya. Nah ini penjenengan harus perhatikan, jangan lupa bawa jaket ya, sama ini masker, selalu pakai masker karena di sana itu ya, di tempat kita mau beribadah itu yang namanya pembangunan tuh tidak leren-leren. Ini bangun sini diperbaiki, dibuat sebegitu megahnya, begitu karena apa? Sedunia datang semua ke situ, dibuat yang begitu indah, dibuat yang nyaman, panjenengan semua melaksanakan ibadah tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya yang raja di sana itu gitu. Jadi panjenengan jangan lupa tetap selalu harus membawa masker. Ini mau maskerku. Ya, jadi selalu pakai masker kemana-mana aja, karena debu itu banyak sekali, terutama yang punya sakit batuk pilek.
Di sana nomor satu, penyakit yang nomor satu itu muncul adalah batuk pilek. Kenapa demikian? Karena debu. Yang kedua karena apa? Minum air jam-jam itu adalah bagus sekali, obat kalau saya bilang. Tapi ada tapinya. Di situ ada dua macam. Ada airnya dingin, ada airnya hangat-hangatnya, itu maksudnya tidak dikasih es. Karena yang satunya itu ada mengandung es. Nah ini yang bikin batuknya muncul itu ada esnya itu. Panjenengan kan ya kan udara panas sekali, capek ya, wah minum, ambil air jam-jam, nggak peduli ini dia mau dingin apa panas, ambillah yang dingin, minum. Nah taunya apa, baru berapa menit aja di sini udah gatel. Nah ini terus nanti terus dia jadi muncul batuknya, muncul pileknya. Nah ini panjenengan harus hati-hati. Jadi pada saat panjenengan nanti itu kan kemarin-kemarin sudah toh dia ada dikasih ceramah tentang tawaf, tentang sa'i ya toh. Nah, itu nanti mesti ada capeknya. Dan di setiap jalan ke pinggir tuh ada itu drum-drum untuk isi air jam-jam, atau di tembok-tembok itu ada ini aliran keran itu untuk air jam-jam. Nah mendingan minum yang pakai air keran itu. Tapi ya mesti rebutan. Nah, yang enggak rebutan tuh yang jajar-jajar sepanjang jalan tuh ada apa namanya, galon ya. Ada galonnya itu. Nah itu nanti pakai gelasnya itu disposable, sekali pakai buang. Jadi sini ambil yang baru, di sini ada tempat untuk buang yang lama yang sudah dipakai. Nah itu panjenengan harus betul-betul, monggo silahkan Bapak. Betul-betul harus memperhatikan minumnya, jangan sampai ambil yang dingin. Sekali lagi, jangan ambil yang dingin. Dan jangan lupa kita minum air jam-jam itu ada doanya, tidak asal aja begitu ambil langsung minum. Nah, lupa sama doanya. Padahal kalau berdoa yang tadinya kita sakit, di sini gatal, insya Allah akan dapat kesembuhan dari Allah. Kita kan di rumahnya Allah sana. Jadi apa-apa ya harus dengan petunjuk sama Allah. Yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak pembimbing, ya penjelasan-penjelasan saya tidak mau ngulang-ngulang. Intinya penjenengan itu semua harus sesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan, ya. Jadi tidak asal aja mau pergi haji cuma berangkat gitu aja kayak piknik gitu. Enggak gitu. Ada urut-urutannya. Nanti kalau kayak piknik kalau kayak lah pergi ke Tawangmangu aja itu namanya piknik ya toh. Tapi kalau kita mau pergi ibadah itu ada urut-urutannya. Dan satu lagi, kita tidak boleh lepas dari apa yang namanya doa. Ya, doa selalu memohon kepada Allah, mohon petunjuk sama Allah agar semuanya diberi kemudahan, lancar, jauh dari penyakit. Insya Allah semuanya sehat. Lanjut. Sudah. Habis sudah. Sudah ini tadi. Jadi intinya Bapak Ibu ini adalah tips ya bagi jemaah haji sebelum berangkat, persiapan untuk sebelum berangkat, bagaimana tahu kita menjaga supaya kita tetap sehat, yaitu ini tadi sudah saya sampaikan penjenengan, maaf tidak saya bagi pakai ini apa namanya, pakai seperti lembaran begitu enggak, karena apa, nanti kalau saya bagikan bolak-balik yang dilihat ininya tapi tidak dengarkan. Nah ini kalau begini kan penjenengan melihat sambil mendengar, ya. Intinya adalah kita harus bisa menjaga kesehatan kita sendiri, jadi dokter sendiri untuk diri sendiri supaya bisa lancar ibadahnya. Ya, ibadah haji adalah ibadah fisik. Kalau fisiknya tidak sehat, tentunya semuanya tidak bisa berjalan dengan sehat. Benar nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti penjenengan pintar semuanya. Tapi sudah siap, betul-betul siap mau berangkat. Nah ini ada lagi satu penyakit yang luar biasa adalah di daerah perut, yaitu apa namanya,
ada yang perutnya juga agak sedikit kebesaran ya toh. Nah, ini caranya ada apa pernapasannya dengan pakai perut. Satu tangan diletakkan di atas perut, satu tangan lainnya taruh di atas dada. Buat pernapasan dengan perut. Saat tarik nafas, posisi tangan di perut harus terangkat. Nah, saat buang nafas, posisi ketinggian di atas perut harus lebih rendah. Ini untuk melancarkan pernapasan kalau sampai terjadi tiba-tiba rasanya kok sesak ya gitu. Nah, itu sebetulnya penyakit-penyakit yang harus penyanyi perhatikan ini ada 10 penyakit besar sebetulnya Bapak Ibu nggih. Tapi ini ada yang saya sampaikan ini tidak banyak-banyak mengingat waktu, adalah untuk persiapan penjenengan. Artinya penjenengan harus punya dokter sendiri selama belum berangkat. Harus punya dokter sendiri. Jadi nanti mau berangkat bisa minta pengarahan. Saya mau berangkat haji, dokter saya harus bawa obat apa dan saya harus bagaimana. Mungkin ada yang peserta BPJS bisa minta sama dokter BPJS-nya. Ya, tapi mungkin BPJS tidak akan ngasih obat untuk sangu, tidak. Tapi hanya memberi saran gitu ya. Karena tidak masuk dalam prosedur BPJS ngasih sangu jamaah berangkat haji, enggak. Tergantung dokternya, nggih. Nah, ini nanti penjenengan sekali lagi jangan lupa kalau memang belum kontrol ini cek lab. Tapi sebetulnya waktu pertama pendaftaran penjenengan kan sudah ke laborat. Nah, itu kan diperiksa lengkap itu. Mulai dari HB dan lain sebagainya sampai bawah. Nah, itu kan lengkap. Nah, itu yang nanti yang dilihat hanya satu aja. Yang hanya 4 ini. Gula darah, hipertensinya, kolesterolnya, asam uratnya, hanya itu yang dilihat. Nah, kalau itunya bisa dimonitor, insya Allah tidak akan terjadi penyakit-penyakit yang lain. Itu maksudnya, nggih. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Ini penyakit yang luar biasa nih, penyebab semua penyakit ini, stres. Bingung, akhirnya jadi stres. Stres ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau dia punya rasa badan gak enak, bingung kudu piye. Nah, akhirnya jadi stres. Stres itu apa toh? Reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang harus menyesuaikan diri. Apa saja sih gejala stres itu? Ya, gangguan psikis seperti mudah cemas, mudah emosi, depresi, atau gangguan fisik seperti sakit kepala, sulit tidur, ya, sulit konsentrasi, mual, sesak nafas, pokoknya ada rasa nggak enak di badan, mikir terus, itu langsung udah timbul stres. Jangan sampai terjadi yang namanya stres ini. Nah, itu harus kita bisa memonitor bagaimana caranya supaya tidak terjadi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya memberikan saran supaya tidak terjadi yang terakhir jadi stres ini. Nanti kalau udah jadi stres, bingung, malah tidak jadi berangkat semua. Penyakitnya sehingga dia orang ngerti, tau-taunya malah numpuk jadi satu. Terakhir diperiksa malah jantungnya yang kena. Nah, ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Misalnya, kok saya susah tidur, kenapa ya? Tadi saya mungkin kecapean. Nah, kenapa saya kecapean? Saya tak duduk dulu, istirahat dulu gitu. Nah, terus sambil berdoa. Kita dari Allah kembali sama Allah. Apapun yang terjadi, permintaan kita hanya satu, adalah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mohon sama Allah, insya Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau sudah diam saja, nggak mau ngomong apa-apa, nah ini susah. Padahal kita itu semua akan mendapat pertolongan apabila kita mendekat sama Allah. Terutama kalau pada saat sholat. Kalau sholat bisa istiqomah, ya rutin kita sholat. Saat selesai sholat kita mesti ada waktu untuk berdoa. Nah, berdoa itu memohon kepada Allah. Ya Allah, supaya saya tidak sakit bagaimana? Mohon petunjuk darimu. Nanti tidak tahu bagaimana ceritanya, tahu-tahu udah kamu minum aja air putih, tidak tahu siapa yang suruh, tidak tahu. Nah, inilah yang membuat
supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita bisa tetap stabil. Gitu ya Bapak Ibu Nj. Nah ini penyebabnya tadi lebih dirinci ya, faktornya faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, faktor lingkungan, kepercayaan dan budaya, dan faktor spiritual. Macam-macam ya penyebab orang stres gitu. Nah kalau sampai ini terjadi, stresnya kemana nih? Nanti susah, nanti rumah sakit RSJ kepenuhan nantian ya. Baik, lanjut. Ya, jadi selama di sana kesehatan mental yang sering menimpa jamaah haji adalah penyakit stres, kemudian demensia suka lupa, ya. Yang ketiga adalah depresi. Depresi itu sudah aduh kesel, bingung, mungkin mau sholat, gandenganku tadi misalnya, mohon maaf, temanku tadi kemana ini kok aku ditinggal sendirian, dah stresnya nemen dah itu. Kemudian delirium. Ya, kesulitan dalam berpikir. Sudah stres yang berat itu namanya delirium. Artinya sudah butek, tidak bisa mikir lagi, down ya. Nah ini yang betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi ini. Ini sering sekali yang terjadi. Karena apa? Saya bilang tadi, haji adalah ibadah fisik. Nah fisiknya tidak sehat, semuanya jadi tidak sehat. Terus pikirannya jadi kacau, ya. Jadi kacau, isinya uring-uringan, kancane ora salah, dan di sana ini kabeh. Nah, habis itu tensinya naik sisan. Nah, kalau sudah begini kan, jadi ngamuk-ngamukan gitu. Ini yang payah. Nah, nanti yang repot ketua regunya, bicaranya nih, bawa ke dokter. Taruh di posko nih dok, nih pasiennya sing siji nih ada gangguan nih, stres. Nah ini dokternya yang juga bingung nanti, wes duduk aja dulu di sini ya, gitu dokternya dilerem ke hatinya. Nomor satu adalah tetap mendekat sama Allah, memohon sama Allah, berdoa dalam hati aja. Dalam hati doa itu enggak perlu bengok-bengok, berdoa macam-macam didengar sama tanggone, enggak, dalam hati. Karena kita memohon kepada Allah, mohon petunjuk supaya semua yang kita jalani bisa berjalan dengan lancar. Benar nggak Bapak Ibu? Bagus. Nah ini ya, sebelum berangkat, pemicunya itu pada jemaah haji yaitu masa tunggu, kesehatan, keluarga, saat ibadah, kemudian dehidrasi itu kalau makanannya tidak ketulungan, dia bisa terjadi diare. Kemudian diare itu kan air dalam tubuh cairannya berkurang, keluar terus, itu namanya dehidrasi, kekurangan cairan. Kemudian lingkungan cuaca, musim hujan, musim mati lampu, nah itu bikin pusing kepala kalau sudah gelap. Nah ini banyak sekali permasalahannya. Ini betul-betul perlu diperhatikan sama panjenengan, jangan sampai terjadi sehingga panjenengan berangkat dengan betul-betul dalam keadaan ikhlas, tidak ada masalah yang membuat beban panjenengan berangkat haji. Okay? Sudah. Sebentar kurang sedikit. Ya, iya. Ini tinggal sedikit kok. Baik. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi stres ya? Saya bacain aja ya Ibu, Bapak Ibu ya. Fokus pada ibadah haji ya. Intinya fokus pada ibadah. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Jangan terus maunya berangkat. Saya mau tawaf, saya mau sa'i, saya mau pergi umrah lah. Kalau tidak ada dari petunjuk dari ketua regu, jangan pergi. Kemudian memiliki teman cerita, hindari berpikir negatif, banyak diskusi dan konsultasi. Lanjut, sudah selesai? Berzikir dan berdoa dapat menenangkan hati dan pikiran. Pola hidup sehat, terapkan pola hidup sehat seperti tidak merokok, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum air sesuai dengan anjuran, istirahat yang cukup, kemudian aktivitas juga berdasarkan olahraga yang ringan dapat mencegah stres. Ya, baik.
Jadi demikian ya Bapak Ibu, sedikit ulasan tips. Tips itu maksudnya apa ya? Sangu buat penjenengan. Saya harus bagaimana, seperti tadi saya sudah bilang, penjenengan semua harus bisa jadi dokter sendiri. Jadi maksudnya jadi dokter sendiri, ngerti, oh aku ki duwe lorong ini. Jadi aku harus bisa menekan apa yang supaya tidak sakitnya bertambah. Bapak, mohon maaf, dengerin enggak saya? Soalnya Bapak cerita aja dari tadi. Nah, nanti kalau ada pertanyaan Bapak bingung nanti. Nanti di sana gimana tuh Bu Dokter kok ngoceh wae. Nah, itu sudah dibesar. Ini waktunya sudah habis. Jadi saya tidak panjang lebar. Sebetulnya kalau saya mau cerita panjang lebar banyak sekali. Habis waktu 2 jam nanti. Nah, ini sedikit ini penting untuk Bapak semua. Mohon maaf. Saya kalau ngomong, kalau dia enggak dengerin, nanti ganti tak tanyain atau tak suruh berdiri di sini. Nah, gitu. Mau nggak? Jadi intinya penjenengan harus bisa menjaga kesehatan karena sekali lagi haji adalah ibadah fisik. Fisik harus kuat, sehat. Selama di sini sampai di sana perjalanan kembali pulang dalam keadaan menjadi haji dan hajah yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Sekali lagi mohon beribu maaf kalau saya ada salah-salah secara pribadi, mohon dimaafkan. Panjenengan semua mau tindak, saya hanya bisa berdoa. Semoga panjenengan lancar perjalanan, tidak ada satu penyakit pun dalam panjenengan beribadah. Nanti berangkat sehat, kembali sehat, menjadi haji dan hajah yang mabrur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemateri kita, Ibu Dokter yang sudah panjang lebar memberikan ilmu kesehatan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu calon-calon Dhiyufur Rahman. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan petuah atau petunjuk pengumuman dari Ketua Manasik Bapak Haji Kusmanto.